Debat Cawapres pekan lalu menyuguhkan perdebatan menarik antar calon wakil presiden yang tak canggung saling sanggah saat pertanyaan atau pernyataan lawan dinilai tak sesuai. Kendati demikian, sejumlah pihak menilai ajang debat Cawapres tak ubahnya seperti arena cerdas cermat. Pertanyaan yang dilontarkan pun bahkan dianggap sebuah jebakan. Lantas perlukah format sesi tanya jawab dievaluasi? Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Munculnya istilah dan singkatan yang dianggap tak familiar saat sesi tanya jawab debat Cawapres yang digulirkan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi publik. Pertanyaan State of Global Islamic Economy atau SGIE ini disebut sebagai pertanyaan layaknya ajang cerdas cermat. Namun bukan hanya Gibran, pun Cawapres Mahfud MD punya amunisi serupa yang dilontarkan kepada Gibran. Begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Munculnya pertanyaan-pertanyaan yang disebut menyudutkan lawan ini pun menuai pro dan kontra. Memang sentimen negatifnya itu sangat tinggi, terutama karena publik protes. Kenapa kalau singkatannya dalam bahasa Inggris, kalau penyebutannya dalam bahasa Indonesia? Dari pantauan terhadap sentimen positif dan negatif, mungkin Prof. Karim yang benar, yaitu bahwa Gibran itu mendapat 70% sentimen positif, 23% sentimen negatif. Ya, sementara Prof. Mahfud MD itu selisihnya sedikit 1%. Jadi 69% sentimen positif, tapi sentimen negatifnya rendah sekali, 16%. Akankah sesi tanya jawab yang disebut sebagai ajang cerdas cermat ini mempengaruhi pilihan pemilik suara? Tapi bagi mereka yang ragu, yang belum memutuskan, bahkan kritis, punya sikap politik yang terbuka, dia akan menempatkan itu semua sebagai tontonan yang bisa dievaluasi keunggulan dan kelemahannya. Lantas, masih idealkah sesi tanya jawab antar kandidat dipertahankan atau justru perlu dievaluasi? Tim TV One mengabarkan.